Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an bi kitabihi Nailur Raja bi syarhi Safinatun Najah. Masa Arkanul Hajj, rukun daripada rukunnya haji, ya. Arkanul Hajj, ya. Ini haji ini adalah rukun Islam yang kelima, ya. Syarat kalau orang tersebut sudah mencukupi syarat untuk berangkat haji, semua syaratnya tadi mencukupi, tapi dia tidak melaksanakan haji, maka tidak sempurna imannya. Apakah orang yang tidak mencukupi syarat, tidak berangkat haji, tidak sempurna imannya? Tidak. Sama dengan orang yang ini, kalau orang yang mencukupi syarat. Kadang-kadang berangkat haji umroh ini kan panggilan dari Allah, ya. Panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita umroh itu panggilan dari Allah, ya. Memang hatinya itu diketuk sama Allah. Nah, tapi kadang, ya, sama halnya ulama juga ada yang berpendapat ketika kita berziarah ke makamnya wali min auliyaillah itu adalah panggilan dari mereka, gitu. Ya. Itu di antaranya. Di sini yang penting masalah arkan, rukun lah. Kenapa jadi ulangi? Ya, mungkin mudah-mudahan kita berangkat umroh, berangkat haji, kita akan tahu kan, jadi sudah bisa, amin ya Allah. Ahlan wa sahlan bi biduni Pak Saladinah dari tanah haram Makkah itu dianjurkan jika orang datang umroh itu kita minta doa, disunahkan nanti doa penutup majelis biar merasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Hajj, rukun haji ada 6, ya. Yang pertama ihram, ya. Ihram itu apa? Memang kalau orang kada pernah berangkat haji itu kada bisa menggambarkan biasanya gimana ihram itu apa sih. Nah, misalkan kita nih dari Indonesia pakai pesawat Saudi Airlines, misalnya di Madinah, ya. Kita di Madinah, sampai ke Madinah kita ziarah makam Rasulullah. Sudah berapa hari kita di Madinah? Jual orang arba'in 8 hari. Sebenarnya arba'in itu bisa aja kita lakukan tiap hari, tidak harus 8 hari. Yang dimaksud dengan arba'in itu adalah sholat wajib 40 kali walaupun kodokan. Kita kodok sholat, kan misalnya hari Minggu kita berapa hari, mungkin kita berapa tahun pernah kada sembahyang, kita kodok sholli fardhu subuhi rakaat ini, kodok sholli fardhu yuril sebanyak 40 kali fardhu sudah arba'in dapat. Jadi tidak harus 8 hari. Kalau 8 hari itu ya keuntungan besar travel, ya. Nah, kemudian, ya, dari Madinah datang kita dari Indonesia pakai Saudi Airlines sampai ke Madinah. Nah, kena waktu kita hendak masuk Mekah, kita di perjalanan dari Madinah menuju Mekah, ya kan. Nanti sekitar berapa kilo lah, mungkin 50-100 kilo itu sampai sampai Mekah. Kita mengambil mikot. Mengambil mikot itu mengambil batas di awal kita beribadah. Kalau kita masuk dari kota Madinah, di mana di Bir Ali misalnya. Nah, di sana di Bir Ali itu masjidnya ada, tempat wudhunya ada, mandinya ada. Nah, kalau kita hendak berumrah, di situ kita mandi pakai kain ihram. Kain ihram adalah anduk 6 putih 2 putih, kita pakai, ya kan, kita selendangkan. Nah, kemudian di sini ketika kita pakai itu, karena apa? Orang yang ingin melakukan umroh itu kadang boleh berpakai yang ada berjahit, ya, haram, ya. Misalnya apa? Bercawak kada boleh, hati-hati. Menguntanya bujur-bujur, untuk beluntu, mun ginian kada apa-apa. Jadi anduk itu ya ada boleh lah. Yang menjahit kopiah kada boleh, ya kan. Nah, di situ yang dimaksud dengan ihram tadi, pas di masjid tadi, sampai di sana kita sembahyang. Misalnya kita sembahyang wajib masih belum, kita kali sembahyang wajib dulu.
Kemudian baru kita sembahyang sunnah ihram 2 rakaat. Usolli sunnatul ihram rakataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang sunnah ihram 2 rakaat karena Allah taala sembahyang. Pertama Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun ayatnya. Kemudian yang kedua qul huwallahu ahad. Salam, ya kan? Pakai ihram. Nah, di sini habis salam kita berniat. Misalnya kita hendak haji atau umroh, ya. Umroh aja umumnya, kita umroh. Kita berniat di sini pas sembahyang salam tadi berniat nawaitu, ya, nawaitul umrata, sengajaku umroh, wa ahramtu biha, dan aku memakai kain ihram atas umroh tadi. Misalnya pertama kali kita fardu lillahi ta'ala, ya, itu aja cukup. Sengaja aku memakai kain ihram untuk umroh fardu karena Allah taala. Nah, sudah mulai kita ibadah, berangkatlah dari Masjid Bir Ali tadi ke kota Mekah. Nah, itu namanya pakai kain ihram, ya. Memakai kain putih 2 wuding di awak, ya, di mana tempatnya harus di Bir Ali sini di masjid. Kenapa? Karena kada boleh kita masuk dari Madinah itu mikotnya batasnya di sini hendak beribadah. Batas hendak beribadah di umroh harus di sini di Bir Ali sampai ke Mekah, ya kan. Pertama ihram, ya kan. Pertama ihram. Sudah ihram kita lakukan. Nah, kalau bisa niat tadi setelah sembahyang setelah sembahyang 2 rakaat, setelah berniat tadi hendak berdiri pula, berdiri tetap kita menghadap kiblat, berniat pula sengajaku, ya kan, umroh fardu memakai kain ihram karena Allah taala. Jalan pula kita dalam bis kita berniat pula apa kita mau pakaian sesuai SOP lah dari travel besta. Nah, kemudian sudah, ya kan, baru kita setelah baru kita pakai talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Pertamanya labbaik Allahumma labbaik al umrata, ya, rasanya labbaik Allahumma bihaji atau labbaik Allahumma atau ya labbaik Allahumma bi umrah, ya. Setelah labbaik Allahumma bi umrah itu sudah berangkat. Kemudian rukun yang keduanya apa? Misalkan kita haji, rukun keduanya kita wukuf di Arafah. Wukuf ini artinya kita itu berdiam, waqafa yang gitu, ya. Gib adalah biasa di Arab itu papan gib, ya, stop mobil kada boleh. Nah, itu gib. Waqaf artinya di sini wukuf. Nah, Arafah ini, ya, padang Arafah ini memang, ya, artinya dulu di zaman Nabi itu Arafahnya seperti apa. Nah, ketika kita wukuf di Arafah itu, kita wukuf itu artinya berdiam, walaupun kita tidur di bawah pesawat, termasuk orang wukuf di Arafah. Walaupun kayak apa aja orang tuh yang berhaji, yang mahyun harus dibawa ke Arafah. Orang tadi semua. Bila orang nak berhaji, orang tadi misalnya diimpus sekarang tapi nak berhaji, dibawa ke pesawat harus lewat di Arafah. Karena ada satu hadis Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu harus Arafahnya ada. Ya, bila orang tidak melaksanakan Arafah maka tidak haji. Itu Arafah, ya kan? Itu di antaranya al-hajj Arafah itu dikatakan. Jadi yang paling penting itu, nah, kebanyakan orang kalau berhaji biasanya naik ke Jabal Rahmah di Gunung Arafah itu, naik ke Jabal Rahmah. Sebenarnya tidak disunahkan, tidak boleh, makruh kita naik, kita cukup di bawahnya aja, ya. Tidak boleh kita naik ke atas gunung Jabal Rahmah, ya. Situ biasanya orang minta jodoh. Orang anak berbini, anak belaki itu biasa di Jabal Rahmah, tempat pertemuannya Adam dan Hawa lah. Nah, supaya apa? Nah, di sini ya semalam juga ulun pas tulakan umrah itu kebetulan tahun duda bertiga di sini nih. Artinya kita berdoa di sini mudah-mudahan dapat jodoh. Saat berdoa di belakang dia Rahmah, soalnya di belakang pembinaan berdoa juga bertiga mudah dapat jodoh. Nah, ulun pas sama nih. Oh, nikah buka mana kawan dulu buat tiganya. Subhanallah, berdoa aja orang Jawa Barat bertiga juga sudah dapat jodoh, selamat irun langsung. Nah, pengoloknya ada buka mana buat. Nah, itu di Arafah lah. Nah, setelah wukuf di Arafah, karena yang paling besar, termasuk dosa besar apabila ada orang waktu wukuf di Arafah itu dia itu yang mana dia merasa doanya tidak diijabah sama Allah, itu dosa besar.
Apalagi yang merasa dosanya tidak diampuni sama Allah itu dosa besar. Ketika di zaman Khalifah Sayyidina Umar ketika ada orang-orang minta-minta itu tegur, apa kau masih tidak yakin? Dimarahin sama Sayyidina Umar, maksudnya Arafah, kenapa kau minta lawan makhluk, minta Allah. Itu sampai di berikut zaman Khalifah Sayyidina Umar Sayyidina Utsman. Arafah lah. Di antara kemudian setelah hukum di Arafah sebentar, jadi hukum itu pada Arafah. Tapi kan ini karena 2 juta Saudi menyiapkan fasilitas buat orang haji ini, ya nyaman sudah. Artinya memang ditertibkan supaya sejujurnya tertib. Memang harus itunya lah, karena setiap musim haji itu pemerintah Saudi ini meminta kepada seluruh pelajar dari Indonesia untuk membantunya melayani tamu haji pasti. Itu nanti kira diuji dipanggil ke KBRI, di pelajar-pelajar Indonesia di Riau dites. Jadi bilanya sudah lulus tes kaum awal haji, biasa mengawal haji. Yang jelas kau keluar dulu kan, itu diantaranya. Nah, mengawal haji itu banyak pelajar Indonesia, berapa ribu tenaga yang dibutuhkan. Nah, setelah ukuf stop di Arafah tadi, lalu setelahnya apa? Setelah itu baru tawaf, ya tawaf. Sama umroh ini juga rukunnya, cuma umroh kereda ukuf di Arafah kereda. Jadi setelah ihram langsung tawaf aja. Tawafnya di mana? Tawaf menuju Ka'bah, masuk harus dari Babu Salam ya. Babu Salamnya ini ngalih-ngalihkan ya Allah. Masuk aja lewat mana aja sudah masuk. Masuk ya kan, ambil garis hijau yang sejajar dengan Hajar Aswad ya kan, ini rukun. Maksudnya apa? Di sini kita dalam berumrah atau berhaji perhatikan rukun. Arkan ini adalah juz'un, suatu yang mana tidak ada kawal toleransi. Kalau rukun, kalau wajibatul haji masih kawal, kita bayar apa namanya, bayar kafarah, bayar fidyah kawal kan. Nah, tapi kalau ini tidak bisa, rukun harus kita lakukan. Nah kemudian tawaf ibadah namanya, soalnya haji ya kan. Tawaf, ambil garis mulai dari Hajar Aswad, jangan pas di garis tidak mundur 2 meter. Sengaja aku ya kan, tawaf umroh wajib fardu mulai ya, baik Allah baca Rabbana atina fid dunya, sudah doa terserah aja apakah doanya. Kita mau baca di buku tuh penek kepala ya kan. Nah kemudian terus tawaf sampai 7 kali. Setelah 7 kali tawaf, lalu sini ada makam Ibrahim, ada kuburan makam Ibrahim ini telapak kaki Nabi Allah Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah dikacain. Nah, sunahkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim sini. Jangan sembahyangnya itu pas di belakang menghalangi orang beribadah umroh haram umumnya. Jaraknya dari makam Ibrahim ke belakang itu 150 meter disunahkan. Jadi jauh-jauh aja, jangan menghalangi orang bertawaf, terganggu orang gara-gara kita ya kan, boleh haram. Karena sunnah kita mundur paling 100 meter terus sudah suci sembahyang. Pertama sebelum kita sholat 2 rakaat kita disunahkan untuk minum air zam-zam. Ada banyu air zam-zam. Duduk kayak apa, cara duduk menghadap Ka'bah ya kan. Kemudian duduk ya dengan caranya duduk kayak apa? Kayak kita duduk tawarruk lah hadap Ka'bah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ul yamzam 5 syuribalah ya. Air zam-zam ini tergantungnya. Ya, apa nanti kita terserah. Sekali bismillah kita sekali. Sudah sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim ulang, tegoklah sekali. Bismillahirrahmanirrahim tegok 3 kali. Masih ada sisanya kubuyakan kepala sudah. Nah baru angkat takbir 2 rakaat ya. 2 rakaat sembahyang 2 rakaat, setelah sembahyang 2 rakaat ya, untuk berarti 2 kan. Pertama ihram, kedua kalau yang umroh naik ke hukumnya adalah, kalau yang kedua adalah tawaf ya, kalau haji ditambah satunya itu hukum. Kemudian apa? Sa'i. Sa'i ini artinya berjalan, sa'a yas'i, ya kan, berjalan. Di sini ada bukit Sofa dan Marwah 150 meter jaraknya. Dulu bukit di sini, ini bukit Sofa Marwah, ini bukit.
batu ya, batu seru. Nah disuruh kita apa namanya ini berjalan dari sini ke sini itu selama 7 kali. Sini Sofa, sini Marwah. 7 kali dari sini 1, 2, mulai dari Sofa dulu, dari Sofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Jadi finishnya di Marwah ya kan. Nah finishnya di Marwah. Kalau di Uhud sekarang itu di KC orang, ada gunungnya, ada gunung batunya sedikit ya, KC orang. Tapi cukup tihang 2 butik, kita mengelilingi tihang ini ya. Nah mengelilingi tihang ini sampai 7 kali ya. Kalau saya habis itu berarti ihram, tawaf, yang ada tadi sa'i kalau umroh nih. Yang keempatnya apa? Halak bercukur. Nah kita selama kita masih tawaf, sa'i itu kada boleh kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Ada nanti yang diharamkan itu ada 10, membunuh binatang, berzina, haram kita. Karena masih kain ihram, kada boleh minyak harum, kada boleh, harus dijaga. Rambut kada boleh rontok, macam-macam kada boleh dijaga, macam-macam semua. Membunuh burung kada boleh, kecuali kita halak sudah bergunting. Tahallulnya apa? Berhalal supaya boleh bebas berselawar berbaju, gunting rambut kita dengan niat tahallul ya kan. Niat 3, kada boleh kurang pada 3 bilah ya. Tapi kalau bisa bergundul lebih baik bagi yang pertama, karena setiap rambut itu butiran dosa kita lah. Nah artinya sedikit interkopa. Nah sini kalau bisa kita hendaknya kita mau upah jadi orang mesin mencari, kita minta tolong kurang. Takutnya kita kadang-kadang bersyukur kawannya belum tahallul masih ada, kita minta dulu. Kalau bisa biarlah sekali-kali kita memberi orang di sana, itu diantaranya. Nah ini artinya. Dan yang kelimanya adalah tertib, yaitu mendulukan rukun. Kada boleh kita hendak tawaf dulu baru ihram, harus pakai kain ihram tadi ya kan, ihram ya. Sini penting, inilah dalam perhatikan kalau kita umroh cuma yang tertib, yang penting ini sa'i. Jadi masalah pilar hijau itu laki-laki itu semuanya sunnah ya. Kalau haji itu al wajibat sunnah. Quddimal aham minal muhim, dahulukan sesuatu yang lebih penting daripada yang penting. Yang paling banyak di dalam orang mau umroh, musafir itu masalah jamaah, itu sholat jamaah karena pahamnya itu paling banyak itu. Mungkin 70% orang-orang tulang itu ya, cara sholat jamaah itu pada paham ya kan, karena supaya kita pun ya kan, ini sudah ya rata-rata, padahal makanya mudah sholat jamaah itu. Kalau kita jamaah takbir niatnya di dalam sholat, kalau jamaah takhir di dalam waktu. Misalnya nih ulun anak jamaah takhir dulu kan sebenarnya maghrib tadi, sengaja aku niat jamaah takhir, sudah cukup ulun niat di sini ya, karena isya belum, aku niat jamaah takhir pokoknya sudah. Karena datang azan isya jadi sebenarnya tah malam kan sebenarnya maghrib dulu 3 rakaat, sebaik isya 4 rakaat, sama niatnya kalau beda, niatnya di dalam waktu tadi, belum masuk waktu isya. Kalau anak jamaah takdim ulun sungai maghrib ya, misalnya gini, ulun jadi imam sampai makmum, ulun anak jam takdim Allahu Akbar, memang maghrib biasa ulun dalam hati ulun berubah. Nah sebelum salam ulun nak jamaah takdim, berniat ulun sebelum salam sengaja aku niat jamaah takdim karena Allah Ta'ala, assalamualaikum ya kan. Udah sungai maghrib sudah buirik, ulun langsung berdiri serangan sembahyang isya 4 rakaat. Kadang niatnya sama sembahyang isya, itu namanya jamaah takdim. Lain jamaah takdim dan jamaah takhir. Jamaah takdim niatnya di dalam sholat, jamaah takhir niatnya di dalam waktu. Karena mudah aja. Lain kosor jamaah. Tapi kalau kosor biasa, kosor itu meringkas. Kosor itu tidak harus jamaah. Misalnya biar nak sembahyang zuhur 2 rakaat, biar sembahyang. Misalnya musafir dengan kita sembahyang zuhur, misalnya kita tapi kita mengambil fadilah jamaah, jadi mungkin itu dengan kalah kosor. Misalnya kita niat sembahyang kosor, kayak apa? Kalau kan harus jamaah kosor itu, sengaja aku sholli fardhu zuhri rakaat ini kosron lillah, sengaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat kosron meringkas fardhu karena Allah. Sudah sembahyang zuhur ya 2 rakaat kalau sampai rakaat. Nanti agak repot tuh kosor loh jamaahnya, nang alih niatnya di takbiratul ihram, itu diantaranya lah. Itu sa'i lah. Pertama ihram,
wukuf kalau dia haji ya wukuf di Arafah karena penting ya. Al-azam yang paling besar itu adalah haji Arafah, itu penting ya. Ini kan ditanami pohon dari Soekarno lah, ngasih pohon itu sehingga berkembang sekarang. Dulu waktu lomba haji wukuf dulu jalan kaki ke Namiroh dulu, kemudian waktu di Arafah ini kita wukuf dikasih sama Habib Salim Syafiri ya, berangkat sama Habib Salim, ada namanya Bangsa Al-Jufri ya. Umar Al-Jufri, beliau itu punya gedung 150 gedung di Saudi itu. Jadi 150 gedung. Habib Salim Syafiri itu ya beliau yang mengkafiri. Beliau kan warga negara Yaman, tapi kafir. Kafir itu artinya yang menjamin beliau di Saudi Arabia itu adalah keluarga besar Bin Laden, kontraktornya Masjidil Haram. Itu Habib Salim. Nah, Habib Umar ini pengusaha Bangsa Al-Jufri ini dua banding. Nah, Sidin ini yang mengawal Habib Salim berhaji ke Arafah ya, ke kemah. Ternyata berangkat 2 buah mobil sampai ke kemah itu dengan umpat sama Habib Salim. Dalam kemah ada Habib Umar, ada Habib Jelani, semua itu kumpul satu kemah. Ya, satu kemah terkumpul ya. Jadi yang bisin gedung ini beliau sumbangkan. Gedung beliau di Mina ada diadakan maulid, gedungnya berapa tingkat kan? Ada yang di Madinah itu, Ribat Madinah itu berian beliau itu untuk dijadikan pondok pesantren. Ada juga yang berapa banyak gedung yang disumbangkan oleh beliau. Itu meninggal oleh Irham, meninggal memorinya baru aja meninggal. Orang sugih karom luar biasa lah. Nah itu dia nanti Arafah wukuf adalah haji, adalah wukuf di Arafah. Nah di sini haji lah. Kemudian di dalam masalah umroh ya, kita misalkan kita pertama kali umroh, kita umrohnya adalah umroh wajib. Yang kedua kita mau umroh pulang, boleh kita nak umroh pulang, kan umroh sudah tutup. Kadang mungkin ini kan sehari gitu, kita di Mekah 5 hari misalkan 5 hari, masa sekali tadi aja umroh, ambil mikot pulang kan akan biir adi lagi. Jadi ada mobil-mobil banyak yang di Saudi itu mobil mewah-mewah ya, kita kawai dia itu taksi real 1 real ke Tanim namanya. Tanim itu sekitar 2 kilo 3 kilo lah dari Masjidil Haram. Kita anak umroh pulang ya, anak umroh tadi umroh wajib, kita umroh sunnah, kita ke Tanim. Sampai di Tanim ini ada masjid, ada tempat wudu apa, kita di sana pakai kain ihram pulang, berwudu. Tapi ingat wudunya Imam Malik lah, wudunya sengaja aku berwudu niat mengumpati Imam Malik, wudunya harus dalam kepala dibasahi semua, sudah. Nah, sembahyang 2 rakaat, lalu kita habis sembahyang berdoa, lalu kita berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha, nawaitul umrata wa ahramtu biha, nawaitul umrata misalnya wa ahramtu biha sunnah lillahi ta'ala, sengajaku ya umrah sunnah dan memakai ihram untuk Allah Ta'ala. Sunnah yang pertama wajib, yang kedua sunnah ya kan, baru kita mulai berangkat lagi sampai. Nah itu aja. Nah ketiga baru kita haji, umrohkan orang tua. Kita umrohkan orang tua kita. Karena apa? Kita doakan orang tua kita lah. Kita doakan orang tua kita, ya kan? Sengaja aku nawaitul umrata an abi, atas sengajaku berumroh untuk orang tuaku bulan bin bulan dan memakai kain ihram atasnya karena Allah Ta'ala. Sudah, itu ya umrohan. Jadi itu kuitan kita dalam kubur tuh dapat hadiah. Biasanya perabot ditimbai orang bahan di Palestina, makanan perabot nih biasanya kuitan kita perabot mengharap doa muslimin wal muslimat. Ini kuitan kita duduk di antara orang paket besar kenal luar biasa di dapat hadiah dari anaknya, karena zaman ilmu adab yang amalu, kalau manusia yang meninggal maka amalnya terputus. Illa min salasi, kecuali 3 perkara. Waladun soleh yadullah, seorang anak yang mendoakan kepada orang tuanya, itu wala. Masa doanya seorang anak tidak sampai, kita doakan orang yang meninggal tidak sampai, tidak mungkin. Bila ada orang madahan gitu, doakan kita nih, mudah-mudahan ketika disiksa di kubur pasti sariknya kan banyak ada sampai juga toh. Artinya ini wala hadis soheh ya. Nah itu di antaranya. Nah ini umroh yang pertama, umroh wajib, kedua umroh sunnah,
3 umroh kangkuitan. Hanya selanjutnya umroh untuk diri kita 2 jam selesai. Jadi umroh itu 2-3 jam. Waktu haji itu sehari harus 2 kali umroh itu dulu waktu itu seperti itu. Lah seperti itu. Makanya tawaran haji, sudah haji ya Allah. Jadi pun ada ulusnya aja. Pelarangan parada itu ya Allah atau pemanis ini Allah. Sana boleh haji bang boleh parada. Cuma ya sudah hari ini kan banyaknya ulama yang artinya berpendapat agak repot orang haji ini, kesian orang lain. Itu pernah di Saudi. Orang Saudi sendiri, orang Mekah itu banyak yang ada bisa berhaji. Ulun ada kawan Muhammad Nuh Al-Haddad, sekarangnya yang di Ustaz Taufik itu jadi ketua asatid roisnya itu di situ ketuanya yang ngurusi pondok Ustaz Taufik. Itu dudukan di toko orang Saudi. Melihat orang Indonesia nih bahaji yang tua-tua. Jadi jadinya ya kenapa ini orang Indonesia kok haji tua-tua ini sudah bahaji? Apa? Kenapa ada masa mudanya ini bahaji? Kenapa ini kan bikin repot orang jadinya? Dijawab oleh kawan Muhammad. Ya yakin. Kamu kan tahu lah. Inya bahaji jadi inya itu dia mengumpulkan duit. Sejak inya muda itu menabung sampai inya tua duitnya dari terkumpul, hajinya kotor haji berangkatnya. Makanya sampai tua kegembiraannya kalau berangkat haji itu menangis orang Saudi. Demi Allah ya aku orang Saudi sini tidak pernah ada banyak orang Saudi seperti itu. Artinya kenapa? Sampai seperti itunya ya kan? Kenapa? Orang yang dekat itu juga bisa menjadi jauh. Kam min ba'id garib wa kam min garib ba'id. Ya kan? Karena terasa dekat itu rasa biasa ya kan? Tapi orang yang jauh itu merasa dekat ya kan? Kadang-kadang hati-hati juga. Jika Allah menghendaki celaka kepada seorang hamba itu kadang-kadang Allah akan mendekatkan kepada orang-orang soleh, kepada tempat-tempat yang tapi mereka layak tarimu, mereka tidak pernah menghormatinya. Sehingga apa? Mereka kualat. Ini kalau Allah menghendaki celaka. Misalnya orang tadi dekat dengan pohon guru ya. Tapi apa? Menjual belikan tuan guru itu Allah menghendaki hamba itu celaka karena dia tidak menghormati itu. Tidak harus orang yang dekat itu diselamat, tapi kadang-kadang seperti itu. Jadi kamin bait garib kamin garib bait. Berapa banyak orang dekat itu jauh, berapa banyak orang jauh itu dekat, itu diantaranya lah. Nah, mungkin sebenarnya haji lah jadi ulun baca cepatlah supaya hatam. Asal dibaca aja pemahamannya gitulah maksudnya lah. Karena sunnah-sunnahnya banyak lah. Mungkin sunnah-sunnah hajinya, sunnah-sunnah umroh itu banyak lah. Supaya kita menghatamkan kitab belum baca aja langsung lah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini faslun arkanul umroh salah satu. Di sini sebagai ulama mengatakan 4 ya. Tidak kita bacanya si atau 4. Arkanul umrah salah satu al-ihram wa tawaf wa sa'i wal halaq awit taksir hadi al-gaule. Faslun wajibatul hajj ghairul arkan, salah satu wajibnya haji selain arkan ya. Apa yang wajib di sini wajibatul hajj selain arkan, yaitu ialah yang bisa kita harus bayar fidyah ya. Apa saja wajibatul hajj selain arkan ialah al-ihram minal miqat ya, waramyul jumlatis salah. Jadi termasuk wajib yang tapi ihram tetap, tapi yang mulai miqat maksudnya yang wujud dari miqat itu wajib. Berarti boleh pakai kain ihram tidak dari miqat. Bagi orang yang penduduk Mekah kan dari rumah ya kan. Nah ini kemudian ramyul al-jimar salasin, melempar lawan batu yang ampun iblis lah. Kemudian paslun sunanul hajj sab'un, pasal yang menerangkan tentang sunnah-sunnahnya haji yaitu al-ifrad wa taqdimul hajj al-umrah, orang yang mengerjakan haji ifrad mendulukan haji baru umrah ya. Kemudian yang kedua adalah talbiyah ya, kedua adalah talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Nah itu talbiyah. Kemudian tawaf kudum ketika kita sampai ke Makkah kita tawaf 7 kali, karena
di Masjidil Haram itu kereda namanya sembahyang sunnah tahiyatul masjid kereda. Penggantinya adalah tawaf. Nah, kemudian wal mabit di Musdalifah, ini orang mabit ya harus 3 malam muntasibullah, orang yang dari Musdalifah nanti mengambil batu itu melempar. Nah, ini haji. Kemudian rakaatan tawaf 2 rakaat tawafnya. Wal mabit di Mina wa tawaful wada yatajarradur rajul. Nah, tawaf wada. Nah, tawaf wada. Kayak apa tawaf wada? Tawaf kita ya indal ihram anil mahib yalbasu izara waridaan abyad. Nah, di sini tawaf wada. Nah, mungkin kan setiap orang umroh nih pasti melakukan tawaf wada. Nah, tawaf wada kalau bisa ketika kita tawaf wada tadi, wada itu artinya meninggalkan perpisahan, meninggalkan. Wada itu ketika orang ingin meninggalkan Makkah itu harus tawaf 7 kali. Nah, tapi jangan sampai tawaf wada tadi ketika kita hendak meninggalkan Makkah pas kita parah baru. Karena jangan banyak tawaf wada pada tukar makan ini itu batal tawaf wadanya. Jadi ketika kita hendak tawaf wada, kecuali sibuknya karena untuk masalah safar, untuk masalah meninggalkan Mekah, mungkin masalah nunggu bis mau urus, itu tidak apa-apa. Lil maslahah untuk menuju pulang itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah artinya dia tawaf wada tapi dia terselang waktu oleh karena batu tukar ini itu, kalau sudah tawaf wada tuh tidak ada lagi kecuali lil maslahah untuk dia pulang, itu aja ya. Lain halnya teguring bang ya Pak, teguring kenapa? Kalau menunggu rombongan, kalau guring di istilah ya batal itu dia. Itu pentinglah tawaf wada ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, meninggal. Nah, orang itu Allah. Wallah alam kada tahu. Karena orang tak umumnya udah cukup demi Allah. Orang hidup apakah bisa dihajikan atau diumrah? Nanti di penting itu wujud. Oke. Nggih. Di kesalahannya ini tidak disengaja ya. Sebenarnya kalau kita ngambil pendapat ya, kita kan artinya sekarang kalau orang bertanya itu ini pertanyaan warokah, tidak kan? Waro itu artinya memang orang-orang yang misalnya gini ya, dengan ibadahnya itu dia ini benar-benar artinya waro, meninggalkan syubhat, sangat hati-hati. Orang ini misalnya dalam hukum dia ini kasarnya mengambil daun orang selembar aja, berteduh di bawah pohon orang aja tidak berani misalnya. Nah itu hukum waro kan. Kemudian sendal orang, kalau kita misalnya ada sendal, misalnya ada sendal Pak Bagus di depan, Pak Bagusnya di dalam. Kira-kira kalau ulun pinjam sendal Pak Bagus tadi untuk WC sebentar, Pak Bagus pasti halal kan, ulima ridohu kan. Nah di sini ulima ridohu, ulun yakin beliau yakin meridoi, ulun pakai tidak apa-apa. Ini pertanyaan yang tidak yang menengah lah. Jadi kalau waro itu memang meninggalkan, orang waro memang meninggalkan, tidak mau itu. Nah kalau kita mau jadi waro, pekerjaan ibadah waro memang repot lah. Ya kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam perkara waro ya
dilihat pendapatnya ulama, ada yang kadang-kadang berbeda juga. Kalau ulun sih, kalau ketidaksengajaan ya pada satu tempat satu zaman rambut tercabut misalnya 3 lembar tapi tidak sengaja, dan itu terjadi di ulun karena apa ulun waktu itu. Jadi misalnya kalau rambut itu kan waktu haji ifrad itu kan 10 harian pakai ihram. Nah ketika rambut tercabut ya terlepas satu tempat satu waktu 3 lebih dari 3 maka dia perdam kan harusnya. Di sini ya karena tidak sengaja ya tidak apa-apa. Yang pernah mencari itu ya akhirnya bawa kitab memang cari ini pendapatnya ulama, ada kayak ada yang kata bapak selamat kayak gitu loh. Ya kalau itu ya lalu rasa tidak apa-apa sih kita ambil pendapat yang enak-enak. Cuma di sini ada namanya kalau kita dalam Islam itu terlalu banyak mengambil pendapat memudahkan tasahul bidin. Kita itu kan beda pendapat kan ada di mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi ya kan. Ada juga namanya berbeda pendapat di dalam pendapatnya ulamanya Imam Syafi'i. Jadi ulama Imam Syafi'i ada yang memudahkan yang kayak seperti dia tanyakan tadi tidak boleh. Jadi ulama Imam Syafi'i mengatakan ada boleh. Nah berarti dua-duanya boleh, tidak ada yang salah. Ya kan, dua-duanya boleh, tidak ada yang salah. Karena kata Rasulullah, bagi mereka yang beristihad daripada ulamaku, imam-imamku, mereka beristihad salah aja dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Jadi boleh kita mengikuti yang mana aja. Adinul yusra wal usra. Agama itu semakin dalam kita ketahui maka semakin lapang hati kita, semakin mudah. Bukan berarti semakin sempit. Berapa banyak orang kadang-kadang takut belajar ilmu agama, takutan tahu, jangan hati-hati. Ini makali Allah Ta'ala yang tenang. Nah, untuk alam salatin doakan.